Kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi selalu datang terlambat. Apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini memang biasanya penyesalan selalu datangnya terlambat. Barangkali Pak Irsan bisa berbagi cerita ini Pak. Penyesalan yang datang terlambat karena tidak memiliki polis asuransi itu banyak terjadi ya Pak ya? Ya. Secara umum asuransi jiwa baru didapatkan manfaatnya apabila terjadi sesuatu risiko. Itulah selalu dikatakan bahwa penyesalan itu datangnya belakangan. Nah, asuransi jiwa ini kalau kita analogikan sama dengan kalau kita naik pesawat, fungsinya seperti parasut. Pada saat pesawatnya aman, kita nggak nyari parasutnya, tapi pada saat terjadi sesuatu baru semua orang panik untuk cari parasutnya. Nah, seperti itu fungsinya. Oke, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, kiranya asuransi apa yang wajib bagi kita untuk kita miliki untuk asuransi pertama paling tidak? Memiliki asuransi itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang kita ingin terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya, saya pengen memberikan proteksi terhadap pendidikan anak saya harus membeli asuransi pendidikan. Saya pengen memberikan proteksi terhadap penggantian income kalau saya sampai terjadi sesuatu yang misalnya mengakibatkan meninggal, sehingga buat keluarga saya income itu tetap ada. Saya mesti membeli proteksi yang bisa mengcover itu. Jadi asuransi itu memiliki banyak sekali benefit. Kita tinggal menyesuaikan mana yang paling penting buat kita pada saat ini. Oke, yang paling umum biasanya nih yang saya sering dengar nih Pak Irsan, yaitu asuransi kesehatan. Kebanyakan orang sudah sakit, sudah drop, misalnya penyakit jantung dan sebagainya, belum memiliki asuransi. Betul. Baru kemudian berpikir untuk memiliki asuransi. Dia bisa apa? Masih bisakah di-cover oleh asuransi penyakitnya? Mengenai bisa atau tidaknya, kita mesti melakukan proses yang disebut underwriting. Apakah risikonya masih sangat tinggi ataupun tidak. Tetapi memang asuransi kesehatan itu seharusnya sudah dimiliki jauh-jauh hari pada saat orang masih muda. Karena kita nggak pernah tahu risiko sakit itu kapan. Oke, selain asuransi kesehatan, tadi pun Pak Irsan singgung mengenai asuransi jiwa. Ini memang penyesalan pastinya akan terjadi di kemudian harinya ya. Asuransi apa lagi kemudian Pak yang wajib kita miliki? Asuransi jiwa itu berfungsi sebagai pengganti sebetulnya. Jadi transfer risk. Jadi kita memindahkan risiko dari keluarga kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap kepala keluarganya yang menghasilkan income. Resiko tersebut di-cover oleh asuransi jiwa. Resiko finansial, kita nggak mungkin meng-cover resiko jiwanya, tapi resiko keuangannya bisa di-cover oleh asuransi jiwa. Nah, hal ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita bahwa yang diproteksi sebetulnya bukan jiwa dari orang tersebut, tetapi kerugian finansial yang timbul akibat meninggalnya seseorang. Tapi kembali lagi Pak Irsan, kadang-kadang ini orang malas membeli asuransi karena tidak memiliki sebuah produknya, misalnya tidak memiliki barangnya. Ya, betul. Itu apakah itu memang menjadi penyebab utama untuk menunda membeli asuransi? Biasanya penundaan membeli asuransi itu karena merasa bahwa kondisinya pada saat itu sangat sehat, betul. Secara keuangan juga cukup dan sebagainya. Biasanya baru akan terpikir pada saat tiba-tiba terjadi yang bisa kita katakan bencana finansial, masuk rumah sakit membutuhkan biaya yang sangat luar biasa besar. Nah, itu uang yang dikumpulkan selama ini otomatis kita harus bayarkan untuk membiayai kesehatan karena tidak memiliki asuransi kesehatan. Iya, pada akhirnya penyesalan datangnya terlambat ya Pak ya. Betul. Itulah salah satu contoh bagaimana kalau orang mau mempersiapkan lebih awal, sebetulnya penyesalan itu tidak akan sebesar apa yang terjadi nantinya. Bisa jadi nggak cukup, tapi paling tidak sebagian besar biaya sudah dibantu oleh perusahaan asuransi jiwa. Oke, ada tips dari Pak Irsan supaya tidak terjadi penyesalan nantinya di kemudian hari bagi pemirsa? Tips sederhana untuk asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan, kita mesti memiliki program-program tersebut sedini mungkin. Jangan tunggu usia tua ataupun usia pensiun baru mau membeli program asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Semudah mungkin. Sangat baik untuk anak muda karena premi masih sangat murah dan benefit tinggi. Pastinya. Yang penting juga barangkali kita harus teliti membeli polisnya juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Irsan atas kehadiran dan informasinya. Demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh